Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin kami di setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaanmu dan perlindunganmu di sepanjang masa kecil kami sampai pada masa tua, bahkan di sepanjang hidup kami. Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakanlah hidup ini ya Bapa, pakailah hidup ini bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan kebaktian mission hanya dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami Bapa, dan biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu jam-jam kebaktian mission Bapa. Ampuni kami Bapa atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan, baik di setiap hari di dalam perkataan kami, pikiran kami, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua, umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami, bahkan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih. Hanya kepadamu ya Aba, ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa.
menikmati kasih-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, urapi kami Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Roh Kudus pimpin kami tidak dapat berjalan sendiri, kami perlu Engkau. Urapi kami Roh Kudus dengan urapan yang baru. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan memuji Tuhan. Amin, praise God. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sembuh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia pembelaku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang.
pengharapan jiwaku. Amin, praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Thank you. Menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu. Hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu. Hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi
Itulah yang sempurna, sebab Engkau sempurna. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami menyembah-Mu, sebab Kau layak. Terima hormat, terima pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Raja yang kami sembah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih, terpujilah selama-lamanya. Kami bersyukur bagi-Mu, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Engkaulah Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh datang di hadirat-Mu Bapa, menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, karena Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, siapkan hati dan pikiran kami, dan biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang menegur kami, dan Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berbicara lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan terus penuhi dengan hadirat-Mu, jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, hamba-Mu penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan Bapa, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kuduskan, bersihkan kami Bapa, layakkan kami Bapa, sebab Engkau Tuhan yang layak Bapa. Terima kasih Bapa. Ambil alih Bapa, penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu. Bersabdalah bagi kami, berfirmanlah bagi kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahwa kami bertumbuh dewasa untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God.
Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi bersama-sama, datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well, for God is so good. God is always good. God is always perfect. Amin. Praise God. Haleluya. Hari-hari ini tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Kita sudah memasuki di minggu keberapa ini? Minggu ketiga ya. Minggu ketiga di bulan Maret tahun 2026. Begitu cepat waktu berlalu ya. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Semua karena anugerah Tuhan, kita semua masih ada sampai pada hari ini. Amin. Praise God. Kita patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaannya, pemeliharaannya, penjagaan Tuhan dan perlindungan Tuhan sampai hari ini. Amin. Praise God. Puji Tuhan ya. Keadaan dunia yang sudah semakin berbeda ya saat ini, dengan peperangan yang ada di Timur Tengah, dengan segala macam musibah bencana alam di seluruh dunia ya, itu adalah tanda-tanda di mana kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Yang penting kita harus bersiap-siap dan berjaga-jaga ya, tetap bersiap-siaga di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan akan kembali untuk membawa orang-orang kudus, yaitu gereja-gereja yang kudus yang akan dibawa oleh Tuhan untuk kembali ke rumah Bapa yang kekal ya, diam bersama Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Hari ini juga hari ulang tahun Alia ya, cucu kami yang perempuan. Dia sudah berusia 6 tahun pada hari ini. Praise God. Puji Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, Tuhan yang masih menyertai dia sampai hari ini. Dia boleh memasuki di tahun 2026 untuk hari ulang tahunnya pada hari ini. Ya, have a blessed birthday Alia. We love you so much. Oma and love you. Oma and Opa love you so much ya. Biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan Alia ya. Panjang umur ya. God will bless you more and more birthday ya. Coming up until you become a beautiful young lady ya. Praise God. Puji Tuhan. Have a blessed birthday Alia. Oh, and another people was birthday was Tristan on Monday. Tristan also berulang tahun di hari Senin tanggal 16 Maret ya. Begitu banyak orang yang berulang tahun, keluarga yang ulang tahun di bulan Maret ya, luar biasa ya. Have a blessed birthday to Tristan too. Have a blessed birthday and may God will always be with you and bless you more and more birthday. Amen. Praise God. So have a blessed birthday to Tristan and have a blessed birthday to Alia. Praise God. Amin. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60 sampai dengan ayat yang ke-65. Jadi ini sama-sama kita akan belajar sama-sama, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau buka hati kita lebar-lebar agar firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Pikiran kita juga diubahkan dan dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Baik, kita mau bacakan sama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60 sampai dengan ayat yang ke-65. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Praise God. Yohanes 6 ayat 60 sampai 65 dari perikop murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 61, Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ayat 62, dan bagaimanakah
jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Dan ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ayat 64, tetapi di antaramu ada yang tidak pernah percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dan terakhir ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Amin. Puji Tuhan, praise God ya. Ini kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 di mana murid-murid Tuhan sedang berhadapan dengan murid-muridnya dan mengajar mereka tentang kehidupan di dalam kebenaran firman Tuhan dan kehidupan di dalam roh. Bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang hidup menurut kehendak Bapa di surga, menurut kebenaran firman Tuhan. Tetapi begitu banyak murid-murid Tuhan yang tidak menyukai atas perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat. Tetapi kita mau belajar, sama-sama kita mau pelajari bagaimana Tuhan Yesus yang akan mengajar kita pada hari ini. Dia yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Dan kita mau mendengarkan suara Tuhan, bagaimana Tuhan mengajar kita ya pada hari ini lewat Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita bacakan lagi dari ayat yang ke-60. Ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ini bagaimana Tuhan Yesus sudah berkata-kata kepada mereka, kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya bereaksi begitu mengejutkan karena mereka tidak mau menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Artinya mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan lewat perkataan-perkataannya terhadap murid-muridnya. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, ini sesudah Tuhan berkata kepada mereka, lalu perkataan ini keras. Mereka katakan kepada Tuhan Yesus, perkataan ini keras. Artinya mereka tidak sanggup untuk menerima teguran-teguran keras, yaitu teguran-teguran firman Tuhan yang keras. Lalu siapakah yang sanggup mendengarkannya? Artinya siapakah yang sanggup untuk mendengarkan perkataan-perkataan keras lewat kebenaran firman-Nya, yaitu teguran-teguran firman Tuhan yang keras. Disebabkan oleh karena mereka belum siap untuk menerima makanan keras. Ini orang-orang yang masih murid-muridnya yang pada waktu itu, di saat itu di sana mereka masih mempunyai sifat bayi rohani. Artinya mereka belum dewasa di dalam kerohanian mereka. Jadi mereka tidak mau menerima teguran-teguran firman Tuhan yang keras yang dikatakan oleh perkataan-perkataan yang keras yang datang dikeluarkan dari mulut Allah, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mereka berkata, perkataan ini keras. Bacakan lagi, satu kali lagi. Sesudah mereka mendengarkan semuanya itu, perkataan Tuhan Yesus, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, ya sudah jelas Bapak Ibu. Perkataan ini keras, artinya mereka tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu siapakah yang sanggup mendengarkannya? Artinya mereka tidak bisa menerima atas perkataan-perkataan yang keras yang keluar dari mulut Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menegur mereka lewat kebenaran firman-Nya, yaitu untuk membimbing mereka, memimpin mereka kepada jalan yang benar, kepada firman Tuhan yang akan membawa mereka bertumbuh dewasa, ya. Artinya murid-murid Tuhan pada waktu itu tidak bisa menerima perkataan-perkataan yang menegur mereka, ya. Begitu juga dengan kita, ya. Saat ini kita pun masih banyak di antara kita yang belum bisa menerima teguran-teguran
keras dari firman Tuhan, karena kita juga masih memiliki sifat bayi rohani, artinya kita belum dewasa di dalam kerohanian kita ya. Walaupun umur kita sudah semakin tua, tetapi kita pun masih belum bisa menerima. Itu yang disebabkan oleh firman ini, yang sudah dikatakan oleh firman ini. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu. Yesus yang di dalam hatinya tahu, artinya Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Tuhan Yesus tahu di dalam hatinya, lalu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Bahwa muridnya bersungut-sungut tentang hal itu ya. Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa muridnya bersungut-sungut tentang perkataan yang dia ucapkan ya, perkataan-perkataan yang keras, artinya untuk membimbing mereka, mengajar mereka kepada kebenaran itu ya. Jadi mereka bersungut-sungut. Tuhan Yesus tahu di dalam hatinya ya, bahwa mereka itu bersungut-sungut untuk menerima perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus terhadap mereka ya, perkataan keras, firman Tuhan yang keras yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang mengajar mereka. Jadi kita bacakan lagi ayat yang ke-61. Yesus yang di dalam hatinya tahu. Yesus yang di dalam hatinya tahu. Jadi Tuhan Yesus tahu di dalam hatinya bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka. Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Jadi Tuhan Yesus berkata kepada mereka karena mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Jadi apakah perkataan, ucapan-ucapan yang Tuhan Yesus diucapkan di hadapan mereka, apakah itu menggoncangkan iman mereka? Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dia katakan kepada mereka, apakah perkataan-perkataan itu menggoncangkan imanmu? Artinya dengan kata lain, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada mereka, mengapa perkataan-perkataan yang keras, yaitu teguran-teguran firman Tuhan yang keras itu maksudnya membuat kita bersungut-sungut. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Apakah perkataan itu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu akan membuat kamu kecewa, atau membuat kamu marah, atau membuat kamu sakit hati? Itu yang dimaksudkan. Apakah membuat kamu sampai kamu bersungut-sungut, perkataan itu menggoncangkan imanmu? Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah tahu di dalam hatinya bahwa murid-muridnya tidak menyukai, tidak mau menerima dengan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengajar mereka kepada seluruh kebenaran itu ya. Jadi kita bacakan lagi satu kali lagi ayat yang ke-61. Yesus yang di dalam hatinya tahu. Yesus yang di dalam hatinya tahu ya, sudah jelas. Bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Jadi murid-muridnya itu bersungut-sungut tentang hal itu, artinya tentang ucapan-ucapan yang Tuhan Yesus ucapkan, katakan di hadapan mereka. Lalu berkata kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berbicara lagi kepada mereka. Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Jadi Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada mereka, mengapa kamu tidak bisa menerima ucapan-ucapan perkataan firman yang keras, yang menegur kamu, untuk membawa kamu kepada keselamatan itu, untuk membawa kamu kepada kebenaran itu. Mengapa kamu harus kecewa atau bingung atau bersungut atau maksudnya tidak menyukai apa yang sudah diucapkan? Itu yang dimaksudkan. Jadi ya, itu pun terjadi kepada kita di zaman ini ya. Itu pada zaman Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di sana. Tetapi begitu juga pada kita hal ini terjadi ya di dalam kalangan gereja, di dalam kalangan orang Kristen. Begitu juga kita banyak yang sering kecewa dengan teguran firman Tuhan yang keras, karena kita belum bisa menerima makanan-makanan keras, yaitu firman Tuhan yang keras ya. Kita masih memiliki sifat bayi rohani. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajar mereka dengan keras agar mereka boleh bertumbuh dewasa menjadi orang-orang yang dewasa di dalam perjalanan kerohanian mereka. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 62. Dan bagaimanakah
Jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia Dan- sebelumnya berada. Oke, bacakan lagi. Dan bagaimanakah Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. di mana ia sebelumnya berada. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-62. Dan bagaimanakah Tuhan Yesus katakan kepada mereka, jikalau kamu melihat anak manusia jikalau kamu melihat anak manusia yaitu Tuhan Yesus Kristus naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Ya, bagaimanakah Tuhan katakan kepada mereka? Tuhan Yesus sedang berkata-kata, sedang berbicara lagi kepada mereka. Bagaimanakah? Ya, dikatakan di sana, bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia? Bacakan lagi ayat yang ke-62. Dan bagaimanakah Tuhan Yesus katakan kepada mereka, jikalau kamu melihat anak manusia jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, yaitu anak manusia itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, bagaimana kamu nanti kalau melihat anak manusia, ya, naik ke tempat di mana dia sebelumnya berada. Artinya dengan perkataan-perkataan yang Tuhan ucapkan kepada mereka itu mereka tidak menyukai. Artinya itu yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, bagaimanakah nanti di saat kamu melihat anak manusia itu, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan maksudnya melakukan hal-hal yang lebih dahsyat lagi, yaitu pengajaran-pengajaran yang lebih dahsyat lagi. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup, Tuhan Yesus katakan. Daging sama sekali tidak berguna. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Adalah roh dan hidup. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-63. Rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup, Tuhan Yesus katakan kepada mereka di sana. Tuhan Yesus katakan rohlah, yaitu roh yang memberikan kehidupan itu. Lalu Daging sama sekali tidak berguna. daging sama sekali tidak berguna. Jadi hal-hal kedagingan itu sama sekali tidak berguna. Hanya roh yang memberi kehidupan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Adalah roh dan hidup. Jadi setiap perkataan, ucapan-ucapan Tuhan Yesus Kristus yang diucapkan kepada murid-muridnya di sana pada waktu itu, dan juga kepada kita pada saat ini, Tuhan katakan apa ucapan-ucapan yang dia katakan itu adalah roh dan hidup. Jadi adalah roh kebenaran itu dan juga adalah kehidupan, di mana masa depan, pengharapan, keselamatan, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Setiap ucapan-ucapan Tuhan Yesus yang berkata-kata kepada mereka itu adalah perkataan roh dan kehidupan, ya. Hidup di dalam roh dan kebenaran, ya, dan juga kehidupan di mana ada keselamatan, kehidupan di mana ada masa depan, kehidupan di mana ada pengharapan, ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, di ayat yang ke-63. Jadi kita bacakan lagi satu kali lagi. Rohlah yang memberi hidup. Jadi itu Tuhan Yesus sudah katakan jelas, ya Bapak Ibu, rohlah yang memberi hidup. Jadi roh itu yang memberi kehidupan, yaitu Roh Kudus, roh kebenaran, ya. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dia adalah roh yang memberi kehidupan itu. Lalu Daging sama sekali tidak berguna. Jadi daging itu, kehidupan di dalam kedagingan itu sama sekali tidak berguna, akan membinasakan kita. Jadi kita harus hidup di dalam roh dan kebenaran, bukan di dalam hawa nafsu kedagingan kita. Karena itu kedagingan sama sekali tidak berguna. Tuhan Yesus katakan kedagingan itu akan membinasakan kita. Teruskan lagi. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Adalah roh dan hidup, ya. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, setiap perkataan yang Tuhan Yesus katakan atau ucapkan lewat kebenaran firman-Nya adalah roh, kebenaran dan kehidupan di dalam Kristus Yesus, yaitu kehidupan di dalam keselamatan.
di mana kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima Dia dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua sudah memiliki Roh Kudus itu, yaitu roh kebenaran, yaitu kehidupan di dalam pengharapan, kehidupan di dalam masa depan dan pengharapan, dan kehidupan di dalam keselamatan. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, Tuhan Yesus katakan. Lalu Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Jadi Tuhan Yesus Yudas. tahu, di mana Dia tahu bahwa ada murid-muridnya yang tidak percaya kepada Dia. Nah, kita bacakan lagi. Tetapi di antaramu Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. ada yang tidak percaya. Ada yang tidak percaya. Yudas. Ada yang tidak percaya. Lalu Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Jadi Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, ada di antara mereka yang tidak percaya dan tidak maksudnya yang akan mengkhianati Dia. Dan kita tahu bahwa siapa itu di antara murid-muridnya yang akan mengkhianati Tuhan Yesus dan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya yaitu Yudas Iskariot, ya. Jadi ini yang dikatakan Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Itu yang mau dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah mengetahui bahwa ada di muridnya itu yang tidak percaya kepada Dia dan akan mengkhianati Dia, ya. Dan itu sudah terjadi. Kita sudah tahu apa maksudnya cerita tentang Yudas Iskariot. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-65. Lalu ia berkata lagi kepada mereka, sebab itu telah kukatakan kepadamu, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Artinya kalau Bapa di surga tidak memberikan semua itu kepada Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah itu sendiri. Jadi dimaksudkan di sini dalam ayat ke-65, di mana Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya di sana pada saat itu. Kita bacakan lagi satu kali lagi. Lalu ia berkata, Tuhan Yesus berkata lagi, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Artinya kalau Bapa di surga tidak memberikannya kepada Tuhan Yesus, anak Allah itu, yaitu anak Bapa, anak manusia, yaitu Sang Juru Selamat umat manusia, penebus dosa umat manusia. Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang kudus, satu-satunya anak Allah yang kudus, yang mulia, yang kita sembah, yang kita kenal dan kita sembah dan kita puji. Dia adalah satu-satunya anak Allah. Jadi Tuhan Yesus Kristus katakan, tidak akan ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Yesus kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa di surga kepada Tuhan Yesus Kristus anaknya, yaitu anak Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Yesus kalau memang Bapa di surga itu tidak mengizinkan atau tidak memberikannya atau tidak mengaruniakannya kepada anak Allah itu, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayat-ayat ini, ya, Tuhan Yesus itu sedang mengajar murid-muridnya. Dia sedang memberi pengarahan, ya. Pengarahan itu
contoh-contoh kehidupan bagaimana kita harus hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam keduniawian atau kedagingan. Ya, Tuhan Yesus mau mengarahkan mereka, membawa mereka untuk menuju kepada kehidupan di dalam roh dan kebenaran, karena mereka masih hidup di dalam kedagingan mereka. Murid-muridnya masih hidup di dalam keduniawian dan kedagingan mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sedang menuntun mereka, memimpin mereka kepada jalan yang benar, yaitu hidup di dalam roh dan kebenaran. Dia katakan, ya, karena kehidupan itu adalah hidup di dalam roh dan kehidupan, artinya harus hidup di dalam roh dan kebenaran itu. Kita tidak boleh hidup di dalam kedagingan kita lagi, karena hidup di dalam daging, dia katakan, tidak berguna, tidak ada gunanya. Oleh sebab itu kita juga harus belajar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu di sana. Kita juga belajar bahwa ini firman ini juga berlaku untuk kita pada saat ini, di mana kita hidup pada saat ini, di zaman ini, ya, di zaman modern sekarang ini. Kita juga harus menuruti apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus hidup di dalam roh. Artinya itu tujuannya yang Tuhan Yesus sudah sedang mengajar mereka. Dia mau kita semua hidup di dalam roh. Karena hidup di dalam roh itu adalah hidup di dalam keselamatan. Artinya kita akan diselamatkan di saat kita hidup di dalam roh. Roh itu roh dan kebenaran, yaitu hidup di dalam roh dan kebenaran. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah roh yang kudus. Artinya kita harus hidup di dalam kekudusan, di dalam roh dan kebenaran, dan di dalam kekudusan. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan di saat dia mengajar mereka atau berkata-kata kepada mereka dengan semua perkataannya, ucapan-ucapannya kepada murid-muridnya pada waktu itu di sana. Tetapi banyak dari muridnya pun tidak bisa menerima, karena mereka pikir kata-kata Tuhan Yesus itu terlalu keras, ya, menegur mereka untuk membawa mereka keluar dari sifat-sifat bayi rohani mereka, atau sifat-sifat mereka yang masih hidup di dalam kedagingan, keduniawian. Oleh sebab itu Tuhan mau membawa mereka keluar dari sifat-sifat hidup seperti itu. Tuhan mau menuntun mereka, membawa mereka ke tempat yang dimana mereka harus berada, yaitu bersama dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia, yaitu kehidupan di dalam roh dan kebenaran. Kita juga harus hidup di dalam roh dan kebenaran, ya, karena kita juga adalah orang-orang yang diangkat oleh Tuhan, maksudnya menjadi anak-anak angkatnya Tuhan, ya. Tuhan Yesus mengangkat kita sebagai anak-anaknya yang sudah diselamatkan oleh darahnya, oleh tubuhnya, ya, di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati untuk kita semua. Kita adalah orang-orang Gentile yang diselamatkan oleh Tuhan, karena kita yang sudah percaya kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu kita harus mengikuti juga apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat pengajaran yang diajarkan kepada murid-muridnya di sana. Ya, pada saat itu kita harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Kita harus tetap hidup di dalam kekudusan. Jangan lagi kita mau hidup di dalam kedagingan atau hawa nafsu kedagingan kita, atau hidup di dalam keduniawian kita. Ya, hidup di dalam hidup berhala-berhala. Kita sudah harus keluar dari semua itu. Kita harus lepaskan sifat-sifat kehidupan seperti itu. Kita harus tinggalkan, kita harus buang semua, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk kita di saat kita masih hidup seperti itu. Kita harus maju terus, bertumbuh dewasa, artinya berjalan terus bersama dengan Tuhan, ya, untuk menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kerohanian kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang memiliki sifat bayi rohani lagi, tetapi kita memiliki sifat-sifat yang dewasa, yaitu hidup di dalam roh dan kebenaran, dan hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam pertobatan. Harus ada buah pertobatan di saat kita hidup di dalam pertobatan, dan Tuhan yang akan terus merubah kita, ya, membaharui kita di setiap hari kita, asal kita mau tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita mau dibimbing oleh Tuhan di dalam setiap langkah kita di setiap hari. Kita tidak mau berjalan sendiri atau menurut kehendak kita, tetapi kita mau berjalan menurut kehendak
Bapa di surga, agar kita semua boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mana adalah roh kebenaran itu sendiri ya. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan Yesus yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Kita juga diajar oleh firman Tuhan pada hari ini, kita harus menjadi murid-murid Tuhan yang setia, menjadi murid-murid Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan ya. Karena Tuhan yang sudah setia kepada kita, kita juga mau taat dan setia kepada Tuhan. Artinya karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh sebab itu kita juga mau membalas kasih Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dari kehidupan kita, yaitu kita mau hidup taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai Ia kembali. Ya, kita mau hidup menurut kehendak Bapa di surga. Kita mau hidup menurut firman Tuhan. Artinya turutilah perintah-perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus turuti setiap perintah-perintah Tuhan. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita tidak mau lagi dininabobokan oleh pengajaran-pengajaran yang yang hanya membawa kita tertidur atau terlena dengan dosa-dosa. Tetapi kita mau menerima pengajaran firman Tuhan yang keras, makanan keras untuk kita semua, karena kita bukan lagi orang-orang yang baru dewasa, tetapi kita sudah orang-orang tua. Artinya umur kita sudah semakin tua. Kita tidak bisa hanya terus-menerus menjadi bayi rohani sampai Tuhan kembali. Nanti kita sendiri akan ditolak oleh Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan, kita tetap mengikuti dan kita tetap menuruti apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita lewat kebenaran firman-Nya. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia tidak mau ada seorang pun yang binasa ya. Tuhan Yesus mau setiap orang itu berbalik dan bertobat dan diselamatkan. Karena Dia sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu Dia menegur kita ya, supaya kita semua kembali dan bertobat, berbalik dan bertobat dan menerima keselamatan ya. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu orang-orang yang tidak menyukai pengajarannya atau tidak mau menerima perkataannya. Dia tahu di antara murid-muridnya, terlebih-lebih Yudas Iskariot itu sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, salah satu murid yang tidak mau percaya apa yang dikatakan atau apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Dia ada di tengah-tengah mereka dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan, tetapi dia salah satunya yang tidak mau percaya dan tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dia mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Itulah di antara muridnya yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus, Yudas Iskariot. Jadi kita tidak mau menjadi seperti Yudas Iskariot. Kita mau menjadi murid-murid Tuhan yang mengasihi Dia dan mau taat kepada Dia dan setia kepada Tuhan sampai Ia kembali. Dan memang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Jadi kita harus berjaga-jaga, kita harus bersiap-siap, tetap bersiap siaga di dalam hidup kita di setiap hari, tetap hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terlebih-lebih harus jadi pelaku-pelaku firman Tuhan agar kita tidak ditolak kalau Tuhan kembali. Kita boleh, nama kita semua boleh ada di dalam kitab kehidupan, karena itu yang paling penting. Nama kita harus ada, tertulis di dalam kitab kehidupan. Maka sudah pasti keselamatan itu adalah milik kita. Amin, puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh membawa kita semua bertumbuh dewasa dan menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan sampai Ia kembali dan tetap setia kepada Tuhan di dalam situasi apapun, keadaan apapun. Kita mau tetap mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapa, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meterangkan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, agar setiap firman Tuhan boleh menjadi penuntun kami, penegur kami, pengajar kami, pemimpin kami, pembimbing kami, dan penolong kami. Terima kasih Bapa
untuk hari yang indah dan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu, serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapak untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami mau serahkan keluarga-keluarga yang belum diselamatkan, keluarga kami yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, agar mereka boleh datang mencari Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga kami serahkan bangsa-bangsa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Juga peperangan yang ada Bapa, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan yang mengatur dan mengontrol dan menghentikan semua, karena semua ada di bawah kuasa-Mu, dan hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya, dan bumi adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa orang-orang yang berulang tahun, keluarga yang berulang tahun pada bulan Maret ini Bapa. Serahkan dari Lawrence sampai Nathan, sampai Isaac, juga Tristan, juga Alia pada hari ini Bapa. Mereka semua yang sudah berulang tahun Bapa di bulan Maret, keluarga kami semua, biarlah Tuhan tambahkan mereka panjang umur, dan Tuhan berkati terus mereka, kehidupan mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, juga kepintaran mereka di sekolah Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa setiap keluarga yang berulang tahun pada bulan Maret ini hanya di dalam tangan-Mu, dari bulan Januari, bulan Februari sampai bulan Maret ini, dan seterusnya Bapa. Biarlah Tuhan yang terus menyertai mereka, menjaga, melindungi mereka, dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Alia ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Dia berulang tahun, tambahkan terus panjang umur, kepintaran, dia bertumbuh dewasa menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, menjadi anak yang melayani Tuhan. Semua keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa cuaca di setiap hari. Tuhan pencipta alam semesta yang masih terus mengatur dan mengontrol setiap cuaca dan situasi yang ada di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba, ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Haleluya, praise God. Terima kasih Bapak. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Then sing our song. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
great thou art. How great thou art. You are so great, Lord. You are so great, Lord. How great thou art. You are so great, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal, di surga yang mulia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. 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 Have a blessed day, everyone, and have a blessed birthday to Tristan and to Alia. Have a blessed birthday. We love you so much.